Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kuni Syahda, ada Khairul Rizki, Humaydi Irsyad, dan Khairul Anam. Di sini kami akan menjelaskan bab 2 tentang gagasan kedaulatan rakyat dan kelembagaan parlemen. Baik, terima kasih. Silakan simak Dalam video Undang-Undang dari kami. 1945. Sebelum membahas tentang konsep kedaulatan, kita akan membahas tentang asal muasal tentang kata kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kedaulatan. Kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam dunia hukum dan politik dikenal dengan adanya 5 teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua ada teori kedaulatan raja, yang selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Yang teori ini berkekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang diduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Konsep kedaulatan Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi serta melandasi semua regulasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat. Karena itulah pemimpin daerah dan pemimpin negara berasal dari kalangan rakyat itu sendiri, dipilih oleh rakyat berdasarkan pemilihan umum, serta dimaksudkan jika rakyat tidak puas dengan cara kepemimpinan. Menjelaskan tentang perwujudan dan perlembagaan kedaulatan rakyat. Yang pertama ada perlembagaan parlemen. Dalam pembahasannya ada prinsip supremasi parlemen. Gagasan kedaulatan rakyat dapat disalurkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Di beberapa negara, doktrin supremasi parlemen ini bahkan diwujudkan dalam pembagian majelis rakyat tertinggi. MPR sebagai organ konstitusional memiliki kewenangan yang bersifat sendiri, sehingga karena itu harus pula dipandang sebagai lembaga tertinggi negara yang tersendiri di samping di luar DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Daerah sendiri, meskipun kedudukannya tidak sama kuat dengan kedudukan DPR, tetapi tetap terlibat dan berperan dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang tertentu. Oleh karena itu, dalam struktur lembaga parlemen Indonesia terdapat 3 buah lembaga yang terpisah, yaitu DPR, DPD, dan MPR. Secara resmi yang tercermin dalam ketentuan UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Fungsi pengaturan atau legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat atau membatasi. Karena itu, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma-norma atau hukum tersebut. Fungsi kontrol ini dapat berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang berkaitan dengan penentuan anggaran atau pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara yang dapat ditetapkan. Oleh karena itu atau sebab fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran budget di Indonesia, biasanya disebut sebagai fungsinya yang sendiri. Yang ketiga itu ada fungsi perwakilan atau representasi. Fungsi ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi ini atau perwakilan itu sendiri. Hak parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dijalankan oleh alat-alat perlengkapan parlemen, sedangkan hak-hak anggota parlemen diakui sendiri oleh anggota parlemen sebagai pejabat negara. Organisasi
Parlemen Indonesia. Organisasi Parlemen Indonesia ada 3. Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering kita sebut dengan MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering kita sebut DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering kita sebut DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini masa berbakti para anggota MPR itu adalah MPR RI dari tahun 2019 sampai 2024 atau 5 tahun. Yang berisikan anggota MPR ini berisikan dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Apa itu anggota DPR dan anggota DPD? DPR itu adalah salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum atau yang sering kita sebut pemilu. Dan juga apa yang disebut dengan DPD? DPD adalah lembaga legislatif yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Nah, jadi anggota MPR tersebut adalah dari anggota-anggota DPR dan anggota DPD. Nah, pengertian DPR itu adalah salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan dan juga DPR merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Dan juga DPD itu adalah lembaga legislatif yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Cukup sekian dari video kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.